Hai, jumpa lagi bersama saya Lintong di Belajar ASI. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan dengan topik-topik berikutnya. Topik kita kali ini adalah uncountable noun. Baik, yang pertama adalah pengertian. Pengertian uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, determiners. Bisakah uncountable noun menggunakan determiners? Jawabannya ya. Uncountable nouns bisa menggunakan determiners, yaitu this, that, atau possessive, my, your, our, their, his, her, its. Tetapi khusus determiner a atau n tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena a atau n itu digunakan khusus untuk singular. Maksudnya dalam hal ini adalah singular untuk countable noun. Mengapa? Karena a atau n itu artinya adalah satu. Sedangkan uncountable noun tidak bisa disebutkan apakah dia satu atau lebih. Yang ketiga, common uncountable nouns. Beberapa contoh kata benda yang biasa digunakan untuk uncountable nouns adalah time, money, water, clothes, food, dan seterusnya. Oke, mengapa? Karena time itu tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah beberapa bagian dari time itu sendiri, yaitu menit, detik, jam, hari, dan seterusnya. Selanjutnya, money itu juga tidak bisa dihitung. Memang secara money 1000, 2000, 3000 itu bisa kita hitung, tapi itu adalah nilai. Yang bisa dihitung adalah rupiah, dolar, sen, peso, pound, dan seterusnya. Yang ketiga, ini termasuk liquid, ya, liquid atau water. Water ini juga tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah a glass, a cup, cakes, dan seterusnya. Clothes juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Tetapi kalau kita bicara tentang shirt, socks, sweaters, itu bisa dihitung. Tetapi kalau clothes maksudnya di sini adalah kain, tidak bisa dihitung. Selanjutnya food. Food itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah cakes, drinks, dan seterusnya. Baik, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Misalnya water. A water. No. We cannot use a because it is uncountable nouns. A water. No. But water. Waters? No. We cannot use uncountable noun in plural forms. Tidak bisa kita gunakan dalam bentuk plural. Jadi kita hanya boleh menggunakan water. Kalau kita menggunakan secara general, baru bisa kita gunakan the water. Tetapi a water, no. Waters, no. But when we say the units, something like a glass of water. Yes, a glass of water. 2 glasses of water. 2 glasses of water. Di sini ada dalam bentuk plural. Apa itu?
2 glasses of water. Namun pada water kita tidak menambahkan s, yang ada hanya water. 2 glasses of water. 5 glasses of water. A glass of water. Water. Itu dia yang benar. Contoh yang kedua, sugar. Sugar. That's right. Sugar. But when you say a sugar, no. Kita tidak boleh menggunakannya dalam bentuk, kita tidak boleh menggunakan determiner a atau n di sana. A sugar, no, it's false. The true one is sugar. A spoon of sugar. That's right. A spoon of sugar. 2 spoons of sugar. Yes, that's true. 2 spoons of sugar. But don't ever say 2 spoons of sugars. No. 2 spoons of sugars. That's false. We must put the plural form in spoon, not into the word sugar. Tidak boleh. Kita hanya bisa menambahkan s sebagai bentuk plural pada kata spoon, karena spoon itu sendiri adalah countable noun, sedangkan sugar itu uncountable noun. Jadi kita tidak boleh membentuknya dalam bentuk plural. Oke, jadi yang benar adalah 2 spoons of sugar. Yang ketiga, coffee. Coffee, that's true. A coffee, no. A spoon of coffee, yes. 2 spoons of coffee, yes, that's true. 2 spoons of coffee, no. The correct one is 2 spoons of coffee. That's it. Oke, bisa dimengerti? Saya pikir cukup jelas. Oke. Baik, kita lanjutkan bagaimana dalam bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan yang pertama, how much bla bla bla. How much bla bla bla. Without s. For example, how much money? How much money? How much water? That's it. Bentuk pertanyaan yang kedua, do you verb any bla bla bla. Do you verb any bla bla bla. For example, do you need any clothes? Do you need any clothes? Do you need any time? Do you have any money? Bentuk pertanyaan yang ketiga, can I have some bla bla bla? Can I have some bla bla bla? Can I have some money? Can I have some money? But don't ever put s. Jangan masukkan s pada kata benda tersebut. Oke? Can I have some money? Can I have some food? Can I have some sugar? That's it. Yang terakhir, the last one is about quantifier. Oke? Quantifier ini untuk mengatakan jumlah dari benda tersebut. Walaupun dia uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, namun tetap kita menggunakan jumlah. Jumlahnya dalam bentuk sedikit, lumayan banyak, tidak ada, banyak, banyak sekali, dan seterusnya. Misalnya tidak ada, gitu kan? No, no money, no time, no sugar. That's it. And then I don't have much money. I don't have much money. We can also say a lot of. I have a lot of sugar at home. I have a lot of sugar at home. Or we can also say I have a decent amount of sugar. I have a decent amount of sugar.
I have quite a lot of sugar at home. I have quite a lot of sugar at home. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, all of what? All of money. Itu beberapa contoh quantifier yang bisa kita gunakan untuk uncountable amount. Baik, demikian penjelasan kita tentang uncountable nouns. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Bye.